Oke, di sini ada pertanyaan ya dari saudari Felicia, yaitu suatu termometer A memiliki beku air 20 derajat A. Titik didihnya 220. Bila suatu benda diukur dengan termometer Celcius, suhunya 45, berapakah ditunjukkan oleh termometer A? Oke, kita bikin dulu nih di bagian di sebelah sini. Yang di sebelah sini itu titik didih. Saya kasih warna beda bentar. Titik didih. Titik didih itu maksudnya apa sih? Titik didih itu di mana air itu menguap ya, mulai mendidih. Titik didih. Nah, ini titik lebur di mana es melebur atau dari air menuju ke es gitu ya. Nah, kita tahu dasarnya ini 220 pada soal, 220 pada titik didih dan membeku pada 20 derajat. Nah, kalau di Celcius patokannya berapa? Patokannya itu 0. Ya. Dia membeku di 0 derajat dan dia menguap atau mendidih di suhu 100 derajat. Nah, di sini saya bantu kita pakai apa nih? Kita pakai cara apa? Kita pakai cara perbandingan. 20 ke 220 berapa? 200 ya kan? Sedangkan dari 0 ke 100 berapa jaraknya? 100. Berarti di situ ada perbandingan ya. Saya bantu kita pakai ini pakai A, B, C, D, E, F. Berarti A dikurang C, ini membantu saja A dikurang C per B dikurang C. Jadi dari sini ke sini dibagi ini B kurang C. Itu sama aja D kurang F per E dikurang F. Saya ada kesalahan di mana ya mungkin ya. Di sini sampai sini jelas nggak teman-teman? Jelas nggak? Yang dimaksud jelas nggak? Yes. Jelas ya? Halo? Perhatiin ke sini yuk, Davina, yuk. Ya. Di sini perbandingannya berat 220 dikurang 20 yaitu 200. B kalau di 45 Celcius berapa? Di termometer A itu berapa? Katanya gitu kan. 200 per B dikurang 20 sama dengan D dikurang F. D ini dikurang F 100 dikurang 0 per 45 dikurang 0. Sampai sini jelas 200 sama dengan 100, B min 20 sama dengan 45. Ada yang bisa dikecilin? Dikecilkan ya. Atas sama atas boleh nih, 200 sama 100 jadi 2:1. Jadi kalau ditulis lagi 2B minus 20 sama dengan 1/45. Kalau udah nggak ada yang bisa dikecilin, kita kali silang ya. Saya mungkin ada salah di sini nih ya. B minus 20 dari mana dikali silang nih? B minus 20 kali 1, 2 dikali 45. Ya, ini 90. B minus 20. Ya, salah nih. Kenapa jawabannya 115? Ya, B 90. Ini minus, pindah jadi tambah. Ya, jadi dengan kata lain, pada saat 45 derajat Celcius, berapa derajat A-nya? Yaitu 110. Gimana, Fael? Iya. Oke, saya ada kesalahan di situ ya. Oke, thank you diingatkan. Kita go to the next question. Yang lain gimana? Paham, teman-teman? Paham ya? Kalau nggak paham langsung ditanyain. Oke, kita coba ke pertanyaan Felicia berikutnya. Ini yang ditanya apa nih? Kenapa 80 gitu ya? Ya, Fel? Iya. Oke. Nah, untuk bicara tentang kalor, kita harus mengerti dulu kalor jenisnya masing-masing. Ya. Ya. Seperti itu. Dasarnya dia ini dari dari 45 ke -5. Oh, dia turun nih berarti. Ya kan? Dari 45 turun ke 0 derajat Celcius air. Dari 0 derajat Celcius air ke 0 derajat Celcius es, baru dia turun lagi ke -5. Berarti ada berapa tahap? Ada 3 tahap, Q1, Q2, Q3.
Ini pertanyaannya tadi, oh intinya gini, kalau ada kenaikan atau penurunan suhu, rumusnya pakai ini nih, ya, MC delta T. Kalau grafiknya datar, tidak ada perubahan suhu, ini kan tidak ada perubahan suhu nih, di Q2. Nah, ini dia rumusnya Q sama dengan ML. Massa dikali kalor lebur. Coba Felicia tadi nanya, kok 80 dari mana? Coba silakan googling. Googling tentang kalor lebur es berapa? Silakan googling kalor lebur es itu berapa? Siapa yang udah dapat? Satuannya tapi diminta dalam kalori per gram. 80 kalori per gram. Nah, begitu ya. Jadi kalor lebur es ini 80. Jadi yang kamu tanyakan ini kan kenapa dapat 80? Memang dari kalor lebur ini simbolnya L besar ini adalah kalor lebur. Ya. Jadi kalau ada soal-soal begini nih, oh dari 45 ke -5, kita bikin dulu grafiknya. Dasarnya seperti itu. Grafiknya ada berapa tahapan? Ya, ada berapa tahapan? Ternyata ada 3 tahapan. Dari 45 ke 0, 0 derajat. Ini dia nih. Dari 0 derajat Celcius air menuju 0 derajat Celcius es, itu ada proses perubahan zat, yaitu membeku. Ya, dari sini ya, dari mana nih saya katakan? Dari sini menuju ke sebelah sini itu proses membeku dia nih. Perubahan bentuk zat, ya kan? Perubahan bentuk zat ini tidak ada kenaikan atau penurunan suhu. Makanya rumusnya ML. Ya, sedangkan si Q3 lihat ini grafiknya turun lagi. Mau turun mau naik rumusnya pokoknya harus ada MC delta T. Ada delta T-nya ini sebagai kenaikan suhu. Sampai situ jelas ya? Jadi kalau di 3 tahap, bikin dulu Q1, Q2, Q3, Q totalnya berapa? Tambahkan semua. Oke? Yang lain ada tanya nggak? Halo teman-teman? Kencang sekali suaranya. Oke, kita lanjut ya. Kita hapus dulu. Nah, 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 nah. Oke, kalau dia volume, nah ini dia nih. Jadi dasarnya kemarin sudah kita bahas ya, yang waktu di live IG ya. Di live IG sudah kita bahas sedikit bahwasanya delta L ini L0 dikali alfa dikali delta T. Ya. Tapi kalau di sini kita bicara volume. Ya. Volume kita tahu kalau ini panjang, oke. Terus ini adalah luas, ya kan, panjang kali lebar. Kalau volume kita tahu ada panjang, ada lebar dikali tinggi. Gitu ya. Berbeda ya, paham ya? Untuk panjang panjang ini nanti bicara tentang panjang kita nggak pegang luasnya, dia pakai alfa. Alfa itu koefisien muai panjang. Nanti kalau dia nanyanya luas, pertambahan luas, dia adalah beta. Saya tulis mana ya? Beta. Beta ini adalah koefisien muai luas. Ya. Beta itu berapa, Pak? Beta ini sama dengan 2 kali alfa. Sedangkan untuk menghitung volume, pertambahan volume, dia memakai namanya gamma. Ini tadi saya beta, ini alfa, satu ini gamma. Ini cuma masalah simbol saja.
Gamma ini nama lainnya tadi apa? Koefisien muai volume. Koefisien muai volume. Gamma ini berapa, Pak? Gamma ini 3 kali si alfa. Gitu ya. Nah, jadi dasarnya ini delta L. Delta L itu pertambahan panjang. Panjang awal, koefisien muai panjang, kenaikan suhu. Kalau dia nanya volume gelas pada suhu, nah ini dia. Lanjut lagi kalau ini delta, ini tadi panjang ya. Bicara panjang, waktu kita cukup oke. Ini luas. Delta area, dari kata area luas itu area awal dikali beta dikali delta T. Ya, kalau volume ini pertambahan volume hampir sama, volume awal dikali gamma dikali delta T. Ya kan? Hampir sama semuanya dia. Oke, kita cari dulu nih sekarang nih, teman-teman, kita cari dulu pertambahan volumenya berapa. Masukin ke sini rumusnya ya. Volume awal ini 500 mili. Ya, 500 mili. Yang ada di sini koefisien muai panjang si alfanya. Berarti kalau nyari gamma ini kita kalikan dengan 3. Jadi berapa, Bro? 0,00027. Betul nggak? Halo, dikalikan dengan 3, paham ya? Jadi di sini saya bikinlah 27 per berapa tuh? 5 angka belakang koma kan? Ya. 1 2 3 4 5. Kenaikan suhunya berapa? Suhu awalnya 20, suhu akhirnya 75. Berarti kalau kita bicara di sini, delta T dari mereka berdua berapa nih? 75 dikurang 20 yaitu 55. Sampai sini paham? 55 derajat Celcius. Tolong dong dibantu kalkulator boleh. 02 coret, 02 coret. Jadi berapa itu teman-teman? 5 dikalikan 55 dikali 27 per 1000. Berapa? Ada yang udah kalkulator? Tolong dibantu bapaknya. Sudah ketemu kah belum? 1485. 1485. Beneran itu hitungannya? 5 kali 27 kali 55. 1485. Coba, bukannya Ser nggak percaya, kita coba lagi. Atau coba cek deh, jangan-jangan Ser ada kesalahan kali-kalian. Tolong dibantu, dilihat, prok. 1,485. Berapa? 1,485. 1,485, oke. Sebentar. 5 dikali 27 dikali 55. Loh, kok beda sama punya saya? Salah di mana nih? Sebentar. V0-nya benar 500 mili. Koefisien muai panjangnya segini. Ini dikali 3 supaya jadi gamma. Yaitu 0,00027. 5 angka belakang koma ada benar. 20 ke 75 jaraknya 55 benar. Kenapa saya dapatnya 7425 ya? 5 dikali 27 dikali 55. Kok beda lagi jawabannya? Ngaco nih. Kok kalkulator saya bunyinya begini, teman-teman? 7425. Yang benar yang mana nih? Coba kalkulator kalian berapa jawabannya? 7425 juga, Sir. Oh iya. 3425. Oke.
Ya, benar Pak, 7425. 7425 dibagi 1000. Jadinya 7,425 berapa tuh? Mililiter, gitu ya. Jadi volumenya bertambah sebesar ini. Ya. Kalau dia nanyakan volume gelas akhir, berarti VT ya, itu V0 ditambah delta V. Ya. Yang 500 ini mililiter ditambah 7,425. Jadi bertambahnya sebesar kecil sih. Ya kan? 507 garis jawabannya ya. 507,425 ml. Oke, teman-teman. Gak ada jawabannya, tapi nanti kita cek lagi deh. Mungkin apakah ada kesalahan? Ya. Coba lihat di bukunya. Apakah benar gamma ini adalah 3 kali alfa? Tolong dibantu cek. Cek di buku cetaknya. Halo, halo, ada enggak? Enggak. Oke deh, kita pelan-pelan dulu deh ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya.